Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah lanjutan ini masih di KMP 2, gangguan neurologi. Kita akan berdiskusi tentang konsep gangguan kebutuhan aktivitas akibat gangguan sistem persarafan akibat patologis sistem persarafan. Pada kesempatan ini Pak Agus akan menyampaikan beberapa teori tentang gangguan sistem persarafan. Jadi kalau kita lihat di view saya ini ini ada persarafan itu ada otak ada otak, medula spinalis, nervus otak, medula spinalis, nervus, dan juga otot otot. Ini otot otot. Oke, kelainan-kelainan ini perlu Anda ketahui karena ketika kita ada di unit gawat darurat, terutama di unit penerimaan pasien, ini kita harus memahami tentang tanda gejala, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratoris, X-ray, terus penegakan diagnosa medis dan diagnosa keperawatan, serta penataan laksanaan baik di UGD maupun nanti penataan laksanaan definitif di ruangan atau di kamar operasi. Ini harus kita pahami semuanya. Baik, lanjut jadi di otak ini yang perlu kita lihat adalah mulai dari lapisan otak terus LCS ada massa otak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Lapisan otak ada tiga dura mater, arachnoid, dan pia mater. LCS itu liquor cerebrospinal, massa otak itu massa jaringan otak itu Medula spinalis ini ada tulang Kalau kita lihat ini ada tulang, ada spinal cord-nya Nah, ini harus kita perhatikan terutama di kasus-kasus trauma trauma. Jadi kalau kita lihat nanti kelainan-kelainannya di antaranya adalah di otak. Yang pertama otak Kita lihat ini otak. Nah, otak ini kelainannya apa saja? Yang pernah saya jelaskan tempo hari adalah PTIK peningkatan tekanan intrakranial PTIK. Peningkatan tekanan intrakranial. Ini yang paling mendominasi kondisi PTIK ini. Karena kasus apa? Peningkatan tekanan intrakranial ini adalah karena kasus CVE atau stroke CVE. Terus ada lagi trauma kapitis atau trauma kepala trauma kapitis atau trauma kepala. Nah, ini kenapa? Karena di otak ini selain otak ini juga ada tulang kepala tulang kepala. Terus ini juga ada cairan otak LCS LCS, liquor cerebrospinal, yang nanti mengalir dari ventricle menuju plexus choroid menuju kepada medula spinalis, diserap oleh abdomen Oke. Ini PTIK, CVE, trauma kapitis Ini yang menjadi fokus kita di kepala atau di otak penyakitnya. Yang kedua, selain ini PTIK ini faktornya sebetulnya ada tiga faktornya triasnya itu. Peningkatan tekanan intrakranial itu ada tiga.
Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya, di kepala itu ada massa ya, ada massa otak, massa, terus LCS, liquor cerebrospinal. Terus ada yang ketiga itu adalah darah ya, darah. Ini tiga ini kalau meningkat pasti terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Jadi si kepala ini kalau meningkat ini terjadi peningkatan tekanan intrakranial atau cranial pressure ya, cranial pressure. Jadi ketika LCS ya, liquor cerebrospinal ini meningkat karena buntu salurannya, ya, maka penyakitnya disebut dengan hidrosepalus ya, hidrosepalus. Kalau darahnya yang bertambah ya, tadi dua itu tadi ya, GPDO, gangguan pembuluh darah otak ya, GPDO ya, GPDO ya, gangguan pembuluh darah otak. GPDO ini ada dua, GPDO traumatik dan non traumatik. Yang non traumatik itu CVE ya, tidak ada riwayat trauma kepala, dan yang satunya adalah trauma capitis ya, trauma capitis ya, trauma capitis atau cedera kepala ya, trauma capitis. Oke, trauma capitis atau cedera kepala. Peningkatan tekanan intrakranial ini berbahaya karena bisa terjadi kerusakan yang berlanjut di saraf ya, kerusakan yang berlanjut di saraf. Nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, terutama kalau CV trauma kepala ini perlu diperiksa kerusakannya melalui CT scan ya, atau scan kepala ya, CT scan, atau biasanya juga pakai MRI ya, magnetic resonance imagery ya, seperti itu. CT scan itu slice-nya atau fotonya itu banyak, dari mulai 1 mili sampai kurang dari 1 mili itu difoto semua. Dilihat apanya, darahnya, masanya, liquornya itu dilihat, ada tumpukan di situ tidak. Karena kalau trauma capitis itu bisa nanti ya, kalau trauma capitis dan CVE ini bisa juga indikasi untuk operasi ya, indikasi operasi. Oke, kita lanjut ya, ini masih kita bicara otak, kelainan di otak ya. Kita lanjutkan nanti kelainan di otak ini yang paling utama tadi selain CVE sama trauma capitis itu, kalau di keperawatan ini masalah utama adalah gangguan kesadaran ya. Jadi gangguan kesadaran ini merupakan masalah yang kompleks ya, yang perlu kita selesaikan satu persatu ya, gangguan kesadaran ini. Karena kesadaran itu merupakan simultaneous kerjasama antara otak ya, susunan saraf pusat, otak, medula spinalis ya. Oke, ini otak mengeluarkan saraf ada 12. Kalau medula spinalis yang kiri kanan ini ada semua ya. Nah, ini ada 31 pasang ya. 31 pasang. Cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacralis, coccygeus. Cervicalis ada 8, thoracalis 12, lumbal 5, sakral 5, coccygeusnya 1, yang kita hindari pada saat injeksi intramuskuler tidak sampai kena nervus coccygeus.
Jadi gangguan kesadaran itu adalah putusnya kerjasama antara susunan saraf pusat, otak medula spinalis dengan susunan saraf tepi. Ya, susunan saraf tepi itu saraf yang keluar dari otak dan medula spinalis. Keluar dari otak ada 12, yang keluar dari medula spinalis itu ada 31 pasang ya. Tadi saya sebutkan cervicalis 8, thoracalis 12, lumbalis 5, sacralis 5, koksikis 1. Kalau yang 12 dari otak itu ada 12, olfaktorius pembauan, optikus penglihatan, oculomotorius pupil, trochlearis gerak bola mata atas bawah, trigeminus ada 3, maxillaris, ophthalmicus, mandibularis, terus abdusen yang ke-6 ya, gerak bola mata kiri kanan, facialis wajah, statoakusticus pendengaran vestibularis 8, 9 glosopharyngeus lidah pencernaan ya, terus ke 10 vagus ya, pencernaan pernafasan jantung, 11 spinal aksesoris, mensarafis sternocleidomastoideus trapesius, 12 hipoglossus ya. Ini harus hafal kita ya, biar tahu nanti kelainan di mana. Oke, kita lanjut dalam otak ini ya. Selain kita harus tahu ini ya, harus tahu apa bagian-bagiannya ya, ketika nanti di CT scan. Jadi ini lobus frontalis, ini kepribadian ya, terus ini temporalis ya, temporalis parietal, terus ini oksipital penglihatan. Kalau temporalis ini nanti hubungannya kalau ini ya, yang depan ini. Nah, yang depan ini nanti apa hubungannya dengan kepribadian ya, kepribadian. Nah, kalau yang ini nanti penglihatan, oksipitalis ya, penglihatan. Nah, kalau yang sini ini tuh pendengaran ya, di temporalis ya, pendengaran. Oke, kita lanjut. Ini lobus-lobus yang tadi yang saya sebutkan ya. Jadi ini lobus-lobus frontalis, parietal, oksipital, temporal. Ini adalah otak besar atau cerebrum, dan ini otak kecil cerebellum ya. Ini yang kecil ya, kecil. Terus ini batang otak, ada brainstem ya. Terus baru spinal cord. Nah, spinal cord ini ditempati di mana ini? Kita lihat, nah ini. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini ya, spinal cord itu ada di dalam sumsum tulang. Jadi bukan sumsum tulangnya di sini ya. Nah, ini nempel di sini sumsum tulangnya itu ya. Nah, di sini. Nempel di sini. Nah, ini sumsum tulangnya di sini. Ya. Nah, nempel di situ. Bukan di dalam tulangnya ini enggak. Nah, ini. Jadi ini ada di luar ini ya, di spinosus itu nanti dibungkus di sini ya. Dibungkus oleh tulang rawan ya, seperti itu. Ada materi kelabu, putih, akar, ganglion, tanduk dorsal, saraf tunggal punggung, tanduk ventral, akar ventral, cabang otonom, simpatis parasimpatis itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang saya sebutkan dengan nervus tepi yang keluar dari medula spinalis ya. Ini C1 sampai C1 sampai C8 ya, C8 ini cervicalis. Mensarawi dari mana aja? C1 kepala, muka dan anggotanya, C2 mata, sinus, lidah, C3 pipi, gigi, geli, telinga, hidung, bibir dan lain sebagainya. Ini kalau CT scan ada trauma di C1
Ini berarti kita pastikan ini kelainannya organnya ini nanti. Ya, organnya ini yang kelainan. C1 sampai C7 servikal ya. Nah, ini servikalnya itu. Ya, mohon maaf tak minum dulu. Baik. Jadi itu servikal tuh gitu. Leher ya. Jadi nanti kelainan-kelainan di situ. Lanjut torakal. Saraf torakal itu ini torak. Ya, T1 sampai T12 ya. Ini organ-organnya. Ya. Organ-organnya seperti itu. Terus lumbal. Mulai dari otot, kandung kemih ya. Pundi kencing ya. Terus S1, sakral 1 itu punggung ya. Saraf darah punggung. Ini yang dihindari saat injeksi ya. Oke. Lebih jelasnya seperti ini gambarnya ya. Ini apa? Mulai dari servikal ya. Servikalis. Oke. Dan yang keluar ini merupakan saraf simpatis dan parasimpatis. Ya. Yang keluar dari medula spinalis itu saraf simpatis dan parasimpatis, yang keluar dari mulai dari atas itu juga gitu. Simpatis dan parasimpatis ini. Simpatis, parasimpatis. Ya geraknya mesti berirama, mata, saliva, jantung, paru-paru, stomach, pankreas, liver, and gallbladder, bladder, genital. Ini sama ya. Jadi parasimpatik meningkatkan, simpatik menurunkan, ada yang simpatik meningkatkan, parasimpatik menurunkan ya, seperti itu. Oke. Ini gambar dari medula spinalis ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi di nervous system ya, ini nervous ya, kita tahu ini ada akson, ada mielin ya, akson, ada inti sel, ada dendrit ya, ini dendrit yang keluar kecil-kecil itu. Ini motor end plate, ini yang melekat ke otot ya, atau disebut dengan motor neuron ya, motor end plate ya. Motor end plate itu artinya bahwa kalau ini ada gambar otot ya, otot gitu, maka saraf itu akan melekat di sini, melekat di sini sebagai untuk menggerakkan otot-otot itu ya, seperti itu. Sambil mendengarkan adzan ya, nggak apa-apa ya. Oke, karena sudah zuhur. Kita lanjut. Jadi ini ya, bolak-balik saya ngomongkan ya. Jadi nervous pusat atau central nervous system itu ada otak, ada medula spinalis, terus ada peripheral nervous system ya. Yang keluar dari otak itu kranial, ada 12, yang keluar dari medula spinalis itu spinal. Ada 31 pasang. Ada di saraf fungsi ini ada somatik dan otonomik. Somatik itu sadar ya. Ini saraf sadar, gerak tangan, gerak leher, menggedipkan mata itu sadar. Otonomik itu tidak sadar ya. Otonomik itu tidak sadar, ada dua ya. Ada dua. Otonomik ada dua, ada simpatis dan simpatis dan parasimpatis ya. Parasimpatis. Sedangkan secara gerak itu ada afferent dan efferent. Afferent dan efferent. Afferent itu dari kalau kita ini lutut gitu ya. Lutut. Ini lutut. Kita pukul pakai palu. Maka ini geraknya itu ke sana, sarafnya terus menuju ke otak. Maaf, menuju ke medula spinalis. Ini afferent, AF. Afferent. Nah, dari medula spinalis menuju kepada kaki terus menggerakkan, itu namanya efferent. Efferent. Ya, efferent. Afferent dan efferent.
Aferen itu disebut juga dengan saraf sensorik, ya. Kalau eferen itu disebut dengan saraf motorik, ya. Motorik. Jadi saraf sensorik dan motorik. Ya. Ini organ-organnya, ya saya kira hampir sama dengan tulisan tadi. Ini organ-organnya ya. Nanti bisa Anda perhatikan ya, ini parasimpatik, ya ini simpatik. Infonya itu banyak sekali di Google ya, sudah luar biasa. Ini parasimpatik itu kontriksi mengecil, kalau simpatik itu dilatasi melebar. Ini stimulasi saliva, ini mencegah saliva keluar. Parasimpatik itu kontriksi bronkus mengecil ya. Kalau kita stres mengecil. Terus kalau simpatik itu melebarkan. Kalau parasimpatik itu slow heartbeat. Jadi denyut jantungnya menurun, ini denyut jantungnya meningkat. Ini stimulasi aktivasi lambung, ini mencegah aktivasi lambung ya. Pokoknya plus minus begitu ya. Seperti itu ya. Ini kontraksi bladder, ini relax bladder ya. Makanya nanti ada obat yang bersifat simpatolitik ya, mengakibatkan kerja simpatik, dan parasimpatolitik yang kerjanya nervus parasimpatis. Ada obat-obat seperti itu, ada nanti ya. Seperti itu. Oke. Saya kira itu tentang ya. Nah, ini juga mengenai apa? Spinal cord segment yang saya sebutkan tadi ya. Motor end plate, terus ada nervous afferent ya. Kalau kita lihat tadi afferent ya, afferent. Terus kalau yang ke sini ke sana itu namanya efferent ya. Efferent. Nah, ini nama lainnya sensorik ya. Sensorik. Kalau yang ini adalah efferent atau motorik ya. Motorik. Nah, ini kalau pada anestesi bios, ini bios SAB ya istilahnya, spinal anestesi block. Ketika ini disontek ya, masuk di dalam zat anestesinya, masuk di dalam ini medula spinalis ya, ke bawah, SAB ya, SAB spinal anestesi block ya, spinal ya, anestesi blok ya. Nah, ini mengakibatkan blok di spinal ya, sehingga tidak bisa mengantarkan rasa ya, baik itu sensorik maupun juga gerak atau motorik sementara ya. SAB itu paling sekitar 4 sampai 5 jam ya. Seperti itu. Jadi nanti orangnya itu membungkuk gini, terus disontek di sini ya, sehingga anestesinya itu ke bawah sini, sehingga kaki tidak terasa ya, mulai dari umbilikus tidak terasa, terus dibedah di sini ya. Seperti itu SAB namanya, spinal anestesi block. Oke, yang lain saya kira ini tadi anatomi ya, anatomi dari saraf. Saya kira Anda sudah memahami ini anatomi dari saraf. Nanti coba dilihat lagi. Saya kira itu klasifikasi gangguan saraf ya. Tadi kita otak ya. Selanjutnya adalah kita mencoba untuk gangguan yang lain. Tadi ada hidrosepalus, ada massa. Kalau massa ini apa? Massa ini contohnya adalah tumor. Ya, ada tumor otak ya. Tumor. Kalau darah ini contohnya tadi CVE sama trauma kepala ya, seperti itu. Kalau medula spinalis ini kasus yang terjadi biasanya cedera. Nah, cedera, tumor ya. Tumor. Kalau nervus terganggu, ini ada namanya GBS. Ya. GBS itu adalah infeksi saraf di mana aksonnya itu terkelupas. Ya, mielinnya itu terkelupas sehingga konsleting ya. Sehingga terjadi kelumpuhan mulai dari ekstremitas bawah ke atas ya. GBS atau Guillain-Barré syndrome ya. Guillain
Guillain, maaf N ya. Guillain-Barré syndrome. Barré syndrome ya. Guillain-Barré syndrome. Nah, kelainan otot mungkin ya ini termasuk miastenia gravis itu ya. Juga ada. Jadi kelainan otot dan saraf miastenia gravis ya. Itu contoh penyakitnya. Jadi yang Pak Agus coba nanti membahas tentang beberapa penyakit terkait dengan stroke, terus cedera kepala, trauma medula spinalis, epilepsi ya. Ini kalau kita lihat ini ada juga epilepsi ya, terus kejang ya, kejang. Nanti kita coba di video selanjutnya kita review pendek-pendek, yang penting Anda memahami dengan baik. Saya kira itu untuk klasifikasi penyakit dan konsep gangguan persarafan ya. Nah, ini konsep gangguan persarafan. Tadi sudah saya sebutkan semua di sini. Ya, konsep gangguan persarafan. Ya, mungkin nanti OneNote-nya ini bisa di copy ya untuk dipelajari selanjutnya. Jadi konsep gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem persarafan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.